pengen tahu bagaimana ininya, makanannya dan tempatnya di dalam. Ini baru dibuka di kota Jeddah di daerah Syarofiyah. Bubur Arab Saudi namanya salib. Nah, jangan sampai makan di tempat lain, harus di Harman. Harman manapun, Mekah ada, Taif ada, dan Jeddah ada. Jadi kebetulan kita makannya di Jeddah ini karena kita pengen benar-benar mencoba untuk makanan satu piring besar ini untuk satu orang. Nah, inilah dia nikmatnya di Arab Saudi itu, bahwa makanan itu walaupun harganya murah tapi porsinya nggak main-main. Jadi porsinya sangat banyak dan benar-benar berkah mungkin ya. Jadi keberkahannya di sini yang dicari itu mungkin. Karena kalau melihat dengan harganya yang sangat murah ini, terus dihargai dengan harga berapa ini? 21 rial. 21 rial untuk 4 orang. Ini apa nih? Namanya idam. Oh, idam. Kita dapat idam. Dapat idam, Masya Allah. Nah, idamnya ini Apa itu? Kalau idam untuk harga saya kurang tahu. ya 10 rial lah mungkin. Sekitar 10 rial lah. Ini bisa dimakan untuk 2 atau 3 orang. Tapi orang sini hanya porsi satu sendiri nih. Segini nih, sebanyak ini. Masya Allah. Jadi selama 6 tahun itu baru masuk ke restoran menjadi waiter ini baru-baru ini berarti ya? Baru-baru ini ya? Betah kan di sini? Jadi proses alhamdulillah. Nah itu, disyukuri aja. Makanya setiap kita memproses untuk bekerja itu, doakanlah yang punya dengan baik-baik. Dibantu doa yang punya restoran ini supaya hasil kita juga berkah. Mungkin itu ya kuncinya kita ini, supaya kita berkah. Ya misalnya setiap kita bekerja itu biasanya kita harus suka, harus senang dengan apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita nggak senang dengan apa yang kita kerjakan, kalau saran saya mending cari tempat lain. Karena kalau kita nggak suka dan tidak ikhlas dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, tidak ada berkahnya. Itu mungkin ini ya saran dari saya lah. Pasti. Ya mudah-mudahan ke depan setelah mungkin COVID ini berlalu kan mungkin tamu juga semakin banyak ini dan ya saya doakan lah mudah-mudahan album naik gajinya. Amin. Iya teman-teman ya. Insya Allah intinya yang penting kita hari ini kesini sih memang mau silaturahim juga, karena kan sering kesini dan kita mau silaturahim. Alhamdulillah ketemu dan kita alhamdulillah. Iya. Bisa di sini ketemu. Coba ini ke subscribe Bahrawi Channel. Apa ininya saran-saran untuk orang yang mau kerja ke Arab Saudi, yang ada di Saudi, yang mau kerja ke Saudi dulu deh. Apa sarannya? Harus ngapain orang Indonesia itu? Pertama, saran aku untuk kalian yang emang pengen merantau, yang ngerasain kerja di luar, saran aku sih satu. Pertama, kuatkan mental. Karena mental itu paling utama. Satu, kalian harus nanggung rasa rindu. Rasa rindu ya? Rindu itu yang paling berat. Karena tapi di balik itu juga ada hikmahnya, dalam arti kalian tahu istilahnya, arti yang namanya dulu istilah kata kita kan sering minta, dalam arti minta sama orang tua, tinggal minta-minta. Kalau sekarang kan kalian ngerasain sendiri bagaimana yang namanya lelah mencari uang dari atas sampai bawah, itu seperti itu. Gitu ya. Jadi memang Iya. paling utama adalah rindu ya. Rindu keluarga, rindu orang tua. Banget. Ya mungkin rindu kalau sudah beristri, rindu pasti istri, kalau rindu anak-anak, kalau rindu pacar mungkin sama pacar gitu ya. Nah kalau yang ada di sini, yang orang sudah bekerja tapi terkendala, karena kan banyak nih terkendala oleh masalah izin, masalah perusahaannya, kadang-kadang ada yang memang bermasalah karena di COVID ini. Apa sarannya? Harus bagaimana? Saran aku sih untuk teman-teman seperjuangan,
karena mungkin kalau kalian pun nyari ke tempat lain gak bakalan seenak tempat sebelumnya. Jadi ya sebisa mungkin Iya, mungkin bertahan dulu ya. bertahan lah. Sampai nanti kan ada undang-undang nih. Iya, yang baru gitu. Itu yang baru nanti sampai bulan Maret ya atau Februari. Bulan 3 Maret ya. Bulan Maret itu nanti jadi akan ada kebijakan bahwa nanti bikin kontrak kita ini ada kontrak kerja antara kita dan perusahaan ya. Jadi sebenarnya itu kalau masalah kontrak ini apa sih yang antum dengar masalah kontrak ini? kalau kontrak baru yang saya dengar mungkin pertama konteks keterikatan. Yang tadinya kita punya majikan, kita kan yang nanggung istilahnya majikan. Iya. Kalau di Indonesia KTP, Iya. kalau di sini kan namanya igoma. Ikoma ya. Nah, kita kan kalau udah terikat sama misalkan syarika, otomatis kita harus ngikutin syarika. Tapi dengar-dengar aturan yang akan datang, kita kayak bisa dibilang dibebasin lah, dalam arti kita bisa nyari majikan yang lain. Yang lain. Iya, Kalau tapi kontraknya terputus. kalau kontrak terputus Iya. kayak ya igomah yang belum diperpanjang kan istilahnya, kalau igomah belum diperpanjang sama majikan atau sama syarika, kita bisa Pindah. bisa Ya? pindah. Iya, iya. Ada pun majikan yang lain yang sanggup bayar igomah kita, dialah majikan kita yang baru. Yang Seperti baru, itu ya. ya, yang saya dengar sih. Iya, iya. Intinya sih kurang tahu juga. Ya, intinya mungkin di pemerintah Arab Saudi itu mau memberantas masalah yang ilegal muasasa yang memang tidak punya pekerjaan. Ternyata banyak di sini. Jadi muasasa itu menjual visa tanpa mempekerjakan si pemilik visa itu. Jadi intinya sebenarnya pemerintah Arab Saudi itu ini memberantas itu, dan jangan sampai ada warga-warga asing di Arab Saudi itu dia tidak bekerja. Nah, makanya dibikinlah yang namanya aturan kontrak itu, dan itu juga tidak semuanya memihak kepada ekspatriat, tidak. Karena nanti kalau ada ikatan kontrak selama misalnya 2 tahun dan kita tidak mematuhi itu, kita kena denda itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sebenarnya sih saya juga bingung siapa yang diuntungkan dalam konteks ini gitu kan, benar nggak? Ya, benar juga sih. Tapi dengar ya, ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak. Ya mungkin balik lagi. Kalau misalnya kontrak selesai kita enak, kontrak selesai dan kita tidak mau memperpanjang kontrak itu, kita bisa pindah ke kapan saja. Yang itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kayak seperti igomah tidak diperpanjang, itu otomatis. Itu dari dulu bukan sekarang itu. Kalau igomah tidak berpanjang, kita bisa pindah kapan saja. Dan itu tidak perlu menunggu 2021. Emang hari ini juga bisa. Sebenarnya itu. Ya, doa saya sih semoga antum selalu ini ya dalam sehat, Tuhan Allah, dan ya syukuri aja dulu apa yang ada, karena bukan hanya di sini, di tempat lain pun manapun memang kondisinya seperti ini sekarang. Semua dipotong, gaji hanya berapa persen gitu ya, dan itu mungkin ya semoga berkah buat antum. Itu yang paling penting, antum selalu doakan perusahaan Herman ini supaya maju, dan ya siapa tahu nanti gaji bisa naik. Amin. Terima kasih udah mau bergabung di Bahrawi Channel. Mudah-mudahan ya Bahrawi Channel. Iya, channel. Jangan lupa di like, share, subscribe. Jangan lupa untuk rekan-rekan semua yang pengen tahu aktivitas dan kegiatan selama di Arab Saudi, Tonton terus lah di channel. Jangan lupa like, komen, dan share.